Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai moderator dan di sini kami akan mempresentasikan tentang dampak PTIK dalam bidang pendidikan. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri, yaitu dengan saya Nurmata Anggraini dengan NIM 220210102020. Saya Mufidatus Salihah dengan NIM 220210102018. Saya Anindya Putri dengan NIM 220210102019. Baik, di sini ada beberapa topik utama dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian teknologi informasi, yang kedua tujuan mempelajari teknologi informasi, yang ketiga dampak teknologi informasi bagi pendidikan, yang keempat fungsi teknologi informasi, yang kelima manfaat teknologi informasi, dan yang terakhir yaitu peran teknologi informasi dalam pendidikan. Untuk topik yang pertama, yaitu pengertian teknologi informasi dan teknologi komunikasi, akan dijelaskan oleh Saudari Anindya Putri. Baik, saya akan menjelaskan pengertian teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi atau disingkat dengan TI dalam bahasa Inggris dengan istilah Information Technology IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Lalu, teknologi komunikasi adalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses serta mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Kita perlu mempelajari teknologi informasi karena teknologi informasi ini semakin berkembang. Teknologi informasi ini mengikuti setiap perkembangan zaman, jadi kita harus selalu update dalam informasi maupun mempelajari teknologi informasi. Saya akan menjelaskan tujuan mempelajari teknologi informasi. Yang pertama yaitu menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi. Jadi, teknologi informasi ini membuat potensi kita tuh berkembang karena teknologi informasi itu terus berubah dan selalu berubah sehingga kita termotivasi untuk mempelajari teknologi informasi. Yang kedua, mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi. Yang keempat, tujuan mempelajari teknologi informasi ini adalah mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong kita lebih terampil berkomunikasi, terampil mengorganisasi informasi, dan terbiasa bekerja sama. 5. Memunculkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan memecahkan masalah sehari-hari. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif teknologi informasi akan dijelaskan oleh saya. Yaitu yang pertama, dampak positif teknologi informasi yang pertama yaitu lebih mudah untuk mencari informasi. Seperti yang sudah tertera itu, seperti kita lebih mudah untuk mencari informasi seperti mencari jurnal, buku, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu mempermudah komunikasi. Dalam hal ini, kita bisa lebih mudah berkomunikasi dengan saudara atau dengan teman-teman kita yang memiliki jarak jauh. Yang ketiga yaitu sebagai media pembelajaran. Yang keempat,
Diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet. Dan yang terakhir ialah dalam belajar dapat lebih memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan, seperti membuat makalah dan tugas-tugas yang lainnya. Nah, dengan perkembangan teknologi pembelajaran ini bisa membuat pembelajaran kita lebih efektif dan lebih menarik. Selanjutnya yaitu dampak negatif teknologi informasi. Yaitu yang pertama, kemajuan teknologi informasi akan semakin memudahkan beberapa orang untuk melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual karena akses yang lebih mudah untuk mencari data sehingga menyebabkan orang-orang banyak yang melakukan plagiarisme ataupun penipuan. Yang kedua yaitu mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa memiliki aspek kecanduan teknologi karena setiap hari sering membuka seperti handphone, jadinya mereka menjadi kecanduan. Yang ketiga yaitu meskipun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan seperti sistem tanpa celah, tetapi jika ada kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal seperti bocornya data diri kita. Yang keempat yaitu tes program kerahasiaan semakin terancam. Tes kecerdasan seperti tes Raven, diferensial, uji bakat dapat diakses melalui compact disc. Dan yang terakhir yaitu tidak membuat teknologi informasi sebagai media atau sarana hanya dalam belajar. Misalnya kita tidak hanya menggunakannya untuk mendownload, tapi juga kita membeli bukunya yang cetak. Juga tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tapi juga mengunjungi perpustakaan secara langsung. Selanjutnya ada fungsi teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Mufidatus Salihah. Maaf sebelumnya suaranya tidak kedengaran. Oh, maaf, ini tadi belum saya hidupkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi teknologi informasi. Fungsi teknologi informasi di sini itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah fungsi capture, yang kedua fungsi processing, yang ketiga fungsi generation, yang keempat fungsi storage, yang kelima fungsi retrieval, dan yang keenam fungsi transmission. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama fungsi capture. Fungsi capture itu sendiri adalah untuk menangkap informasi dari berbagai sumber. Dengan begitu pengguna dapat memilah informasi yang kredibel dan dapat dipercaya. Yang kedua adalah fungsi processing. Fungsi processing di sini dapat berupa gabungan dari beberapa rangkaian aktivitas. Contohnya, komputer menerima input data dari alat scanner, lalu data tersebut diproses sehingga menjadi sebuah informasi dalam bentuk teks ataupun gambar. Yang ketiga adalah fungsi generating. Fungsi generating di sini berperan sebagai alat untuk mengelola informasi menjadi lebih terarah sehingga lebih mudah dimengerti. Contohnya, menjelaskan suatu informasi dalam bentuk tabel ataupun grafik. Yang keempat adalah fungsi storage. Fungsi ini berfungsi untuk menyimpan untuk menyimpan informasi ataupun data ke dalam media tertentu sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu. Contohnya dari data komputer, setelah itu disimpan ke flash disk ataupun hard disk. Nah, yang kelima adalah fungsi retrieval. Fungsi retrieval ini bisa menelusuri, menyalin, dan membuka kembali data atau informasi lama yang pernah disimpan di sebuah media penyimpanan. Contohnya, pengguna komputer membuka data yang disimpan di flash disk atau hard disk. Yang keenam atau yang terakhir itu fungsi transmission. Nah, fungsi transmission ini berfungsi sebagai alat untuk mengirim data atau informasi digital dengan menggunakan perangkat komputer sebagai medianya. Contohnya itu mengirim sebuah data rekaman dari sebuah komputer ke komputer yang lain dalam satu jaringan. Next. Di sini juga ada manfaat teknologi informasi. Yang pertama adalah untuk sarana komunikasi. Apa sih sebenarnya manfaat dari sarana komunikasi di sini ya? Nah,
Cara berkomunikasi antar manusia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Bila dulu kan surat menyurat. Nah, sedangkan sekarang itu kita bisa melalui handphone gitu. Melalui email pun kita juga bisa, melalui Instagram, DM-an itu juga kita bisa. Nah, yang kedua adalah mempermudah proses belajar mengajar. Nah, bila dahulu kan media informasi dan pembelajaran hanya dari cetak ya, dari cetak seperti contohnya buku, majalah, surat kabar. Nah, sedangkan saat ini tuh media telah banyak digantikan oleh internet yang dapat mengakses informasi, contohnya dari artikel, website, e-book, video, dan bentuk informasi lainnya dengan mudah. Kalau dulu kan zamannya tabi'in tabi'id, ya zamannya Rasulullah itu saja menulis itu di pelepah kurma. Kalau sekarang kita itu udah sangat canggih sekali seperti itu. Yang ketiga adalah media bertukar informasi. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, manusia memiliki kemudahan dalam akses informasi, baik melalui perangkat mobil maupun komputer. Selain itu, pengguna internet pun dapat saling bertukar informasi satu sama lainnya, sehingga masing-masing orang dapat menambah pengetahuannya. Yang keempat itu menghemat biaya. Nah, teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berbagai informasi dapat diakses secara gratis dan berkomunikasi dengan orang lain pun menjadi lebih murah dan menggunakan internet dan perangkat mobil atau komputer. Yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas. Nah, manfaat TIK dalam peningkatan produktivitas sangat disarankan oleh masyarakat secara umum. Contohnya para pekerja dapat dapat mengirimkan hasil pekerjaannya kepada atasan atau kolega melalui email, di mana prosesnya lebih cepat dan aman. Jadi manfaatnya itu sangat banyak sekali ya, teman-teman. Daripada masa-masa yang dulu itu sangat susah sekali seperti itu. Next. Next, Mbak. Oke. Di sini juga ada manfaat bagi para guru. Nah, pertama adalah memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Nah, guru dapat menggunakan berbagai metode atau alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran. Yang kedua, membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar mengajar. Jadi kan guru kan ya butuh komunikasi gitu kan. Meskipun di sekolahan kita udah berkomunikasi, tetapi kan meskipun kita di rumah kita harus tetap berkomunikasi. Seperti contohnya tugas. Kalau ada tugas, mesti kan nge-share-nya di WA ataupun di mana gitu kan ya, kan itu kita ya juga bermanfaat gitu untuk para guru dan juga siswanya juga. Dan yang ketiga, membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Next. Kalau manfaat bagi siswa itu yang pertama adalah memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Jadi kan siswa itu ya tidak memilih itu ya terserah dia gitu, mau dia itu milih dengan metode apa gitu. Seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Dan yang ketiga, membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Next. Next. Nah, di sini juga ada peran teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Berperan penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dunia. Salah satunya di bidang pendidikan, dunia pendidikan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peran teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pendidikan terlihat sangat penting. Contohnya seperti sekolah online, perpustakaan online, dan buku pelajaran elektronik, contohnya e-book. Dan juga di sini saya ada peran di bidang ekonomi ya. Contohnya itu di bidang ekonomi itu layanan berbasis aplikasi, contohnya seperti Gojek, Grab, Delivery, dan lain-lain ya, masih banyak. Nah, juga metode pembayaran online seperti GoPay, Dana gitu ya, link aja gitu. Terus yang ketiga itu ada electronic commerce. Nah, terus setelah itu ada anjungan tunai
sendiri, SMS banking, mobile banking, internet banking. Nah, ada juga bidang pemerintahan. Nah, ada juga ya di bidang pemerintahan itu ada electronic government, sistem informasi desa, media komunikasi aspirasi masyarakat, media informasi perkotaan, sistem perizinan online, persuratan online, dan masih banyak lagi. Next. Baik, di sini juga ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudari Anindya Putri. Maaf sebelumnya suaranya tidak kedengaran. Maaf, jadi saya ulangi lagi. Baik, dari kesimpulan materi yang kami jelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan sebagai pendukung dalam pengembangan pembelajaran penerapan informatika, semakin memudahkan pelaku-pelaku pendidik dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi, teknologi informasi ini sangat membantu dalam pembelajaran untuk mahasiswa, dosen, siswa maupun guru. Jadi, dapat banyak dan dukungan yang dapat diberikan untuk menyongsong pendidikan. Nah, itu adalah dampak positif dari teknologi informasi. Dan untuk dampak positif pasti kan ada dampak negatif. Dampak negatif dari penerapan informatika yaitu banyak pelanggaran, dan membuat siswa menjadi malas dalam menulis yang menyebabkan kemampuan menulis menjadi menurun. Maaf, Mbak Nuril, suaranya tidak terdengar ya. Ini Mbak Putri udah selesai membacakan kesimpulan. Setelah kesimpulan ini, di sini ada sebuah kata-kata dari David Warlick, yaitu teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Lebihnya, jika ada kurangan, selebihnya itu mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.